datang hari ini tepat waktu ya. Dan oke. Saya hanya mengabsen yang tepat waktu. Oke, silakan kepada pemoderator minta tolong juga pertanyaan-pertanyaannya juga. Oke, saya rasa sudah berpengalaman. Terima kasih. Silakan. Bismillah. Ya, baik. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat dan karunia Allah sehingga kita masih berkumpul pada hari ini dalam majelis diskusi yang penuh berkah untuk berbicara kita hikmah dan petunjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, mari kita mulai dengan menyebut nama Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pula kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Al-Ustadz Muhammad Irham yang telah membersamai kami dalam diskusi kali ini, juga kepada pemateri dan teman-teman yang sudah turut hadir. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni pemaparan materi dari Saudari Asfira Yunita Syam. Kepadanya kami persilakan dengan hormat untuk memaparkan Sudah doa? makalah. Sudah doa itu. Belum. Doa-doa. Ya, baik, sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, agar lebih berkahnya, kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Kepada Saudari Muhammad Ihsan Wijaya, kami persilakan untuk memulai doa. Ya, kepada Ustadz Ihsan Wijaya, kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih guru-guru Ta dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak sambil menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah, menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا مجيب دعاء السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Ya, baik. Itulah tadi pembacaan doa dari Saudara Muhammad Ihsan Wijaya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi kepada Saudari Asfira Yunita Syam sebagai pemateri pada pagi hari ini. Kami persilakan dengan hormat untuk memaparkan materinya 10 sampai 15 menit ke depan. Ya, kami persilakan Ustazah. Baik. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, untuk mengefisienkan waktu, mari kita coba melihat PowerPoint. Ya, langsung saja kita membahas tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang tafsir di Al-Ra'i. Jadi, makalah ini akan membahas tentang tafsir di Al-Ra'i, yang mana ini merupakan sebuah penafsiran yang menggunakan nalar atau ijtihad sebagai alat dalam penafsirannya. Jadi pada makalah ini insya Allah saya akan membahas terkait definisi, bagaimana definisi dari Al-Ra'i itu sendiri, kemudian bagaimana kedudukannya, bagaimana pandangan ulama dalam menilai penafsiran ini, bagaimana keistimewaan serta keterbatasan dalam tafsir Al-Ra'i, kemudian ada juga sedikit contoh kitab tafsirnya. Seperti itu. Ya, sebelum itu kita masuk kepada pendahuluan atau latar belakang. Jadi kita sebagai apa ya? Kita itu mengetahui bahwasanya ilmu tafsir ini memang merupakan suatu keilmuan yang sangat penting untuk memahami isi dan juga pesan Al-Quran dalam menggali hukum dan juga mengambil hikmah pada ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam praktiknya, para ulama ini kemudian mengembangkan dua pendekatan utama dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu penafsiran bi al-ma'thur dan juga ada penafsiran bil ra'i atau bil dirayah, yaitu penafsiran yang berdasarkan kepada rasional. Nah, sebelumnya pada tafsir al-ma'thur itu sudah dijelaskan oleh Ustazah Mudiah pada pekan lalu, yaitu penafsiran al-ma'thur itu mengambil dari riwayat-riwayat, mengambil asar-asar dari Rasulullah, para sahabat, dan juga para tabi'in, yang kemudian ini merupakan sumber otoritatif dalam menafsirkan Al-Quran. Lalu kemudian ada juga kita bahas terkait penafsiran di Al-Ra'i, yaitu penafsiran yang mengandalkan rasional atau ijtihad akal. Jadi setelahnya al-ma'thur itu ada al-ra'i. Kenapa kemudian ada tafsir al-ra'i? Karena ini merupakan respons terhadap zaman. Jadi memang seiring dengan kemajuannya peradaban Islam, itu kondisi umat Islam juga itu meluas. Keilmuan juga meluas. Lalu kemudian muncul berbagai mazhab, berbagai aliran dalam menafsirkan Al-Quran.
dan masing-masing kelompok ini berupaya menyebarkan serta mempertahankan pandangan mereka atau paham mereka melalui penafsiran Al-Quran. Lalu seperti yang tadi ya, kelompok-kelompok itu di antara yang lain itu ada seperti kelompok Khawarij, Sufi, Mu'tazilah. Jadi karena perbedaan keilmuan, kemudian ada perbedaan penafsiran seperti itu dengan pendekatan keilmuan yang didalami. Baik, kita masuk kepada pengertian dari tafsir bi al-Ra'i. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengertian, kita selalu berangkat dari segi etimologinya dan juga terminologinya. Terkait kata tafsir itu sendiri, secara etimologi, secara bahasa, itu memiliki persamaan makna dengan al-idah atau keterangan dan juga al-tabyin atau penjelasan. Kemudian dalam Mabahits fi Ulumil Quran, kemudian di kamus kita bisa melihat bahwasanya kata tafsir ini berasal dari kata fasaraf yang artinya menampakkan makna yang dapat dicerna oleh akal. Itu kalau kita lihat dari segi bahasanya. Lalu kemudian al-ra'i. Al-ra'i ini artinya adalah melihat. Nah, dalam Mu'jam itu dijelaskan bahwasanya melihat ini kemudian memiliki perkembangan makna dalam bahasa Arab. Jadi melihat ini tidak hanya penglihatan indrawi, tetapi juga mencakup hal lain seperti melihat dengan sangkaan, hayalan, melihat dengan berpikir. Nah, inilah tadi yang dikatakan analogi atau ijtihad. Secara terminologi, tafsir bi al-Ra'i itu merupakan penafsiran yang berdasarkan kepada ijtihad fasir tanpa semata-mata bergantung pada riwayat. Ini juga dikenal dengan istilah tafsir al-dirayah, tafsir bil dirayah atau tafsir al-ma'qul. Terkait istilah al-Ra'i ini ya, Az-Zahabi itu menjelaskan bahwasanya tafsir al-Ra'i itu adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pemikiran ijtihad fasir setelah ia memahami bahasa Arab serta kaidah-kaidahnya, mengetahui dalil-dalil hukum yang relevan, serta mengetahui persoalan penting dalam melakukan penafsiran seperti asbabun nuzul dan juga nasikh wal mansukh. Nah, di samping itu kesadaran terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan juga sains itu juga menjadi modal penting dalam menafsirkan Al-Quran secara kontekstual. Aspek-aspek lain juga seperti retorika, etimologi, usul fikih, serta pengetahuan terkait kerangka berpikir, ini adalah hal yang penting dalam menafsirkan Al-Quran itu menurut dari Az-Zahabi. Kurang lebih sama ya. Amroni Derajat juga dalam bukunya menjelaskan bahwasanya tafsir Al-Ra'i ini adalah penafsiran yang berdasarkan sistem berpikir yang sah, prinsip logika yang benar, melalui syarat yang ketat, bukan hanya berdasarkan kepada hawa nafsu dari si mufassir itu sendiri.
Lalu kemudian kita masuk kepada kedudukan tafsir bi al-ra'. Jadi jika kita melihat kedudukan atau macam-macam dari tafsir al-ra'i ini, itu dijelaskan dari beberapa buku dan juga jurnal itu bahwasanya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tafsir yang terpuji atau mamduhah, lalu kemudian ada juga tafsir yang tercela. Jadi apa itu tafsir yang terpuji? Tafsir yang terpuji itu adalah penafsiran yang melalui ijtihad cermat yang tadi dijelaskan oleh Az-Zahabi dan juga para ulama lainnya, bahwasanya penafsiran itu melalui ijtihad yang cermat, bebas dari kebodohan dan juga penyimpangan serta mengikuti kaidah bahasa Arab. Itu. Lalu kemudian ada juga tafsir yang tercela. Bagaimana itu tafsir yang tercela? Yaitu penafsiran yang tanpa didasari oleh pengetahuan yang benar, yaitu tadi dia mengabaikan kaidah bahasa Arab, hukum, dan segala macam keilmuan, dan juga menafsirkan berdasarkan keinginannya mufassir semata. Dan juga penafsiran ini itu sering digunakan untuk membela mazhab. Jadi kayak kita memaksakan ayat sesuai dengan pandangan mazhab tertentu, seperti itu. Nah, contoh dari tafsir yang terpuji atau tafsir yang sesuai dengan syarat-syaratnya, yaitu salah satu contohnya adalah penafsiran terhadap kata al-qalam dalam surah Al-Alaq ayat 4 dan juga surah Al-Qalam ayat 1. Surah Al-Qalam ayat 1. Jadi secara umum kata Al-Qalam ini diartikan sebagai pena, baik itu dari mufassir pada mufassir klasik dan juga mufassir kontemporer. Itu pada umumnya mengertikan Al-Qalam itu sebagai pena. Penafsiran ini tentu tidak keliru dikarenakan memang dari segi bahasa kita melihat bahwasanya Al-Qalam itu memang artinya adalah pena. Tapi kalau misalnya nanti pada era kontemporer kemudian ditafsirkan Al-Qalam itu adalah pulpen, adalah spidol, mesin ketik, itu juga tidak salah, karena kalau kita melihat dari segi etimologisnya itu memang Al-Qalam itu mengandung arti alat yang digunakan untuk menulis. Inilah salah satu contoh terkait penafsiran yang terpuji di mana tidak melenceng dari kaidah bahasa, seperti itu. Lalu kemudian ada juga penafsiran yang tercela. Salah satu contohnya itu jika kita melihat ayat pada Quran surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Jadi siapa yang buta di dunia, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalan. Nah, kalau kita tidak memiliki keilmuan dalam menafsirkan atau dalam membaca ayat ini, kita akan mengatakan bahwasanya orang yang buta di dunia, maka di akhirat juga dia akan tersesat. Kalau memang kita tidak memiliki keilmuan dalam menafsirkan, kalau kita tidak menggunakan akal yang baik dalam menafsirkan ayat ini. Inilah yang dinamakan tafsir yang tercela. Padahal maksud buta dalam ayat ini itu bukan buta matanya, tetapi buta hatinya. Itu kemudian dijelaskan pada Quran surah Al-Hajj ayat 46, bahwa sesungguhnya bukanlah buta mata, tetapi buta hati.
Seperti itu. Jadi memang sebelum mufasir itu melakukan penafsiran melalui ijtihadnya, ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh mufasir tersebut supaya penafsiran ini tidak melenceng daripada syariat, ya. Paling tidak mendekati kebenaran. Apabila tidak ditemukan dari Al-Quran, maka kemudian beralih kepada asar sahabat, asar dari Nabi, lalu kemudian jika tidak, maka diambil dari tabi'in. Nah, setelah itulah baru mufasir boleh menempuh penafsiran berdasarkan Al-Quran. Nah, adapun tahapan itu sesuai dengan i'rab, lalu kemudian mendahulukan makna hakiki serta kemudian makna majazinya, memperhatikan sababun nuzulnya, kemudian memperhatikan korelasi ayat, munasabahnya antara ayat pertama dan ayat setelahnya, kemudian itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan serta menjelaskan makna dan istinbat hukum. Jadi tetap berpegangan terhadap kaidah, lalu kemudian disertakan mengikuti aturan tarjih. Seperti itu. Kemudian pandangan ulama terhadap penafsiran di Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara mengenai pandangan, selalu pasti ada pro dan kontra terhadap sebuah hal yang ingin diteliti, ya. Seperti di sini tafsir al-ra'yu. Jadi para ulama itu ada yang menolak dan juga ada yang membolehkan. Jadi ada yang memang keras tidak memperbolehkan, tapi ada juga yang memberikan kelonggaran terhadap kebolehan dari penafsiran menggunakan ijtihad ini. Jadi ada ulama yang menolak. Jadi dijelaskan bahwasanya walaupun penafsir itu memiliki pengetahuan yang luas, mereka itu tetap harus berdasarkan kepada hadis dan juga penjelasan sahabat. Karena ditakutkannya itu penafsirannya itu menyimpang. Harus dulu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis itu. Selain dari situ bisa jadi terdapat penyimpangan dalam penafsirannya. Ini juga dijelaskan Al-Qattan dalam kitabnya. Jadi walaupun dia memiliki perangkat ilmu yang jelas, tetap dulu harus berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Lalu kemudian ada juga ulama yang membolehkan, mayoritas ulama itu termasuk di dalamnya ada Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini membolehkan penafsiran Al-Ra'yi asal dilakukan dengan orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang memadai. Jadi Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengklaim bahwa Al-Quran ini tidak mempunyai makna kecuali yang diterjemahkan secara zahir, maka secara tidak langsung dia telah membatasi Al-Quran. Dia telah membatasi Al-Quran. Seperti itu. Dia telah benar dalam memberitahukan Al-Quran, namun dia juga keliru terhadap hukum tersebut karena menolak pendapat orang lain. Itu menurut dari Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian ada keistimewaan dan juga keterbatasan dalam penafsiran Al-Ra'yi ini. Jadi perlu kita mengetahui bahwasanya madrasah Kufah ini merupakan salah satu madrasah yang menekankan penafsiran Al-Ra'yi. Jadi memang pada zaman dahulu penafsiran Al-Ra'yi ini sudah
sudah dipakai, salah satunya di Madrasah Kufah. Jadi dalam memahami Al-Quran, pendekatan ini memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama itu melakukan tafsir bil ar-ra'yi itu sejatinya merupakan pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk berijtihad, yakni usaha memahami makna-makna yang terkandung dalam kitab suci. Yang kedua, metode ini mendorong perkembangan keilmuan dalam studi Al-Quran yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, tafsir al-ra'yi ini memungkinkan ajaran Al-Quran untuk disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan zaman. Setelah itu, ada juga memberikan ruang bagi penafsir untuk menafsirkan Al-Quran secara fleksibel dan relevan, sejalan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Jadi dengan dengan kata lain kita bisa menilai bahwasanya para penafsir ini diberikan wewenang dalam melakukan ijtihad untuk menggali pemahaman baru serta merumuskan makna hikmah Al-Quran secara dalam dan kontekstual. Seperti itu. Lalu ada juga keterbatasan tafsir al-ra'yi ini, yang dimana keterbatasan itu adalah penafsirannya itu bisa jadi bersifat subjektif. Jadi sulit membedakan antara yang mana yang ilmiah dan juga mana kecenderungan penafsiran dari mufassir itu sendiri. Lalu kemudian ada juga salah satu keterbatasannya adalah penyimpangan mazhab. Yang tadi sudah dijelaskan, lalu kemudian ada juga yang bertentangan dengan salaf. Seperti itu. Mungkin itu keterbatasan yang dijelaskan, lalu kemudian kita masuk kepada contoh kitab tafsir Al-Ra'yi. Di sini saya memaparkan contoh dari tafsir Al-Baydawi, di mana di makalah itu dijelaskan bahwasanya Al-Baydawi ini salah satu contoh kitab tafsir yang menggunakan pendekatan Al-Ra'yi dalam menafsirkan Al-Quran. Contohnya di sini adalah penafsiran beliau terhadap kata Bismillah, ayat Bismillah. Nah, kalau kita lihat di sini, minal fatihati wa min kulli suratin wa alaihi qurah Makkah wal Kufah wa fuqa'ahu huma wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi minal Fatihah, Bismillah ini merupakan bagian dari Al-Fatihah. Para ahli qiraat dari Makkah, dari Kufah, dan para fuqaha serta Ibnu Mubarak dan Imam Syafi'i ini memegang pendapat ini. Jadi kalau kita lihat dari dari penjelasan awalnya ini, beliau sudah mengemukakan pendapat dari kalau kita lihat ini Imam Syafi'i, ini Imam Mubarak ini, maksudnya bukan hadis yang dikemukakan pertama kali dalam penafsirannya, tetapi pandangan ulama terkait posisi dari Al-Fatihah ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya, wa khalafahum qura al-Madinata wal Basrah wasyam wa fuqaha'uha wa Malik wal Auza'i. Jadi Imam Al-Baydawi ini sedikit memberi perhatian lebih terhadap posisi Bismillah. Apakah ini memang
bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Jadi disebutkan bahwasanya Al-Fatihah ini ada yang menyebutkan bahwasanya bagian dari ada yang menyebutkan Bismillah ini merupakan bagian dari Al-Fatihah, tapi dijelaskan juga di sini ada yang kontra terhadap pendapat ini. Jadi sejumlah ahli qiraat Madinah, Basrah dan Syam, dan juga para fuqaha di Madinah, Basrah dan Syam, termasuk di dalamnya itu adalah Imam Malik, Imam Auza'i, tidak sependapat bahwasanya Bismillah ini bagian dari Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini dalam penafsirannya ini dilanjutkan tentang pendapat lagi. Seperti itu. Walam yunassah Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala fihi bisyai'in fazunna annaha laisati minas surati indahu. Dan Abu Hanifah tidak memberikan keterangan yang jelas tentang Bismillah. Maka diduga Bismillah ini dalam pandangan Abu Hanifah bukan dari Al-Quran. Jadi memang di sini riwayat-riwayat dari para ulama. Tapi dalam penafsirannya ini beliau juga menyertakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini dijelaskan bahwasanya ruwiyah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya Rasulullah menjelaskan Fatihatu Al-Kitabi sab'u ayatin awalahunna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Abu Hurairah menyampaikan bahwa sabda Rasulullah Al-Fatihah ini merupakan pembuka Al-Quran yang sab'u ayatin, yaitu 7 ayat. Jadi kalau Bismillah ini tidak dianggap sebagai surah dalam Al-Quran, maka yang ketujuhnya itu apa? Berarti tidak lengkap, hanya 6. Begitu. Satunya hilang. Maka dikatakan yang ketujuhnya ini termasuk itu awalahunna. Itu awalan yaitu Bismillah itu sendiri. Seperti itu. Jadi inilah salah satu contoh penafsirannya Al-Baidawi. Nah, sampai dibawa juga di sini beliau menjelaskan tentang balaghahnya seperti itu. Jadi penafsirannya beliau ini tidak didahului oleh asar, tapi dia mengemukakan pendapat-pendapat. Dan juga saya melihat dari contohnya sedikit dari ayat lain juga seperti itu. Mungkin saya tidak bisa terlalu menjelaskannya terkait contoh ayat yang lainnya karena belum sempat juga. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Al-Ustadz nanti untuk menjelaskan tentang kitabnya Al-Baidawi ini. Mungkin itu saja dari penyampaian makalah saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Asfira Yunita Syam terkait tafsir Birra'i. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya dua pendekatan utama itu selain tafsir bil ma'thur juga ada tafsir Birra'i. Dan munculnya ini karena seiring dengan respon perkembangan zaman yang kompleksitas sosial juga yang cukup memadai untuk saat ini, hingga akhirnya tafsir Birra'i pun muncul sebelumnya ya. Tentu saja orang-orang terpercaya yang bisa mengembangkan atau mungkin memunculkan tafsir Birra'i ini bukanlah semata-mata orang biasa, tapi orang-orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan yang memadai.
Dan ini diijtihadkan untuk mendorong perkembangan keilmuan, memungkinkan pemahaman Al-Quran yang saling terkait dengan kehidupan manusia ya. Adapun kekurangan dari penafsiran ini tentu saja salah satunya adalah penafsiran yang subjektif. Ya, mungkin itu saja sedikit ya kesimpulan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Asfira Yunita Syam pada pagi hari ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sebelumnya kami akan menampung pertanyaan terlebih dahulu, kemudian di sela-sela pertanyaan jawaban pertanyaan akan ada selawat, kemudian baru dilanjut dengan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah dan lanjut untuk pembahasan jawaban. Ya, baik. Untuk pertanyaan kami persilakan kepada Saudara Lukman Saroji dan kepada teman-teman yang lain juga dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian mengajukan pertanyaannya. Kepada Saudara Lukman Saroji kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih kepada Gurunda, Pak Ustadz Irham, dan pemateri serta moderator. Jadi alhamdulillah pemaparan materi yang luar biasa dari Asfira Yunita Syam. Alhamdulillah. Ada tadi yang sempat saya catat terkait pembagian tafsir birra'i dari segi kedudukannya. Di situ ada apa enggak tahu apakah mahmudah atau mamduhah. Yang jelas yang kedua itu adalah mazmumah, di mana mufassir itu menggunakan keinginannya semata, ya, salah satunya untuk membela mazhab. Yang saya ingin perdalam di sini, bagaimana menurut pemateri terkait masalah pembagian tafsir birra'yi ini ditinjau dari segi pembagian mazmumah ini, apakah ketika mufassir itu membela mazhabnya atau alirannya, apakah orang yang berada di aliran tersebut istilahnya bisa mengikuti penafsiran sang mufassir, ya. Kemudian ya selanjutnya, apakah penafsiran tersebut bisa diakui di kalangan akademisi, maksudnya diakui keabsahannya di kalangan akademisi. Iya, itu mungkin sudah bisa dipahami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas pertanyaan yang masuk. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Sebelumnya kami konfirmasi terlebih dahulu Ustadz. Untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan pembagian penafsiran tadi ada mamduha dan matmumah. Kemudian yang ingin diperdalam adalah matmumahnya. Bagaimana menurut pemateri terkait pembagian tafsir birroi ini? Apakah orang yang membela alirannya melalui dari tafsir birroi ini bisa mengikuti sang penafsir ya? Begitu ya Ustadz. Ya, ya, Kemudian apakah keabsahannya ini bisa diakui dalam bidang akademisi? ya. Ya, baik. Itu dua pertanyaan dari saudara Lukman Saroji. Mungkin kepada teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Silakan, Tapi Ustaz. Ya, moderator saya mungkin sedikit. ya, silakan Ustaz Effendi. Ya, Kami terima persilakan. kasih, kesempatan yang diberi kepada saya. Menarik kalau kita membahas lebih dalam mengenai tafsir bil ar-ra'yi ini, karena memang tafsir bil ra'yi ini menggunakan pemahaman atau ilmu yang secara pribadi dari berbagai para mufassir. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah tafsir bil ra'yi ini bisa diterima sesuai tantangan zaman atau kemajuan ilmu-ilmu teknologi seperti ilmu-ilmu modern? Itu yang pertama. Kemudian apakah semua tafsir birra'yi ini bisa diterima atau
Mungkin ada sebagiannya tafsir berro'y ini bisa ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Saya kembali kepada moderator. Ya, baik atas pertanyaan selanjutnya yang masuk. Mungkin kita konfirmasi terlebih dahulu ya. Yang pertama tadi, apakah tafsir Berwa'i ini bisa diterima di kalangan kita sebagai tafsir modern ya, Ustadz? Kemudian, apakah semua tafsir Berwa'i itu eh, bisa diterima secara langsung, secara keseluruhan, atau ada sebagian tafsir Berwa'i yang eh, boleh kita tolak? Ya, mungkin itu Ustadz. Kepada Iya, teman-teman, iya betul. ya, kepada teman-teman yang lain, kami persilakan satu orang terakhir karena kami membatasi untuk tiga penanya terlebih dahulu agar waktu lebih efisien. Ya, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Kalau tidak ada, mungkin dari saya sendiri sebagai moderator ya, Ustazah Sfira, terkait pembahasan untuk tafsir Beroi ini yang menjadi apa ya, yang menjadi inti dari eh, pemahaman saya terkait apakah ada batasan-batasan ya yang jelas terkait tafsir Birroi ini. Bagaimana kemudian kita menetapkan batasan yang jelas dalam tafsir Birroi agar tidak melampaui koridor syar'i sambil tetap memanfaatkan potensi akal dalam memahami Al-Quran secara kontekstual. Karena karena kalau kita melihat tafsir Birroi ini penalaran manusia ya. Mau tidak mau manusia tidak semuanya dan tidak selamanya sesempurna itu. Dan mungkin memang ada batasan-batasan. Semoga bisa disampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Karena tadi mungkin sebelumnya di dalam makalahnya belum ada disampaikan apakah ada batasan-batasan seperti itu. Ya, ya. Jadi mungkin itu saja pertanyaan terakhir ya dari saya sebagai moderator sekaligus. Mungkin untuk menyela waktu sambil menunggu jawaban pertanyaan dari pemateri kita hari ini, ada baiknya kita mendengarkan selawat terlebih dahulu kepada Saudara Lukman Saroji. Mungkin bisa Ustaz menyampaikan atau membawakan selawat terlebih Ba- dahulu untuk Baru menyela. baru saya. Kalau begitu kita Tidak alihkan. apa-apa sih kalau Nah, kalau bersedia Ustadz, kami persilahkan Ustadz. Kalau tidak, kami geser ke sebelahnya. apa lagi dibaca ini bila nah, sudah dipakai selalu andalan kemarin. Bahannya di stok ada lantas, tas. Apa itu tunggu saya cari-cari dulu. Lega ada lalu pemana selalu bila bah. Ya anu bagus kapan tuh dulu tadi Ustaz Mutia belum dari minggu lalu mau sekali. Baik, mungkin kalau begitu kita alihkan saja ya Ustaz, kepada Saudara Andi Abdan Syakura. Kami persilakan Ustaz. Padahal Ustaz Effendi dari tadi menunggu saya lihat itu. Baiklah, mari kita semua bersama-sama bersalawat. Ya.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Syukran, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas salawat yang telah dibawakan. Baiklah, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita di akhirat nanti mendapat syafaatnya. Amin, insya Allah. Ya, baik. Al-Fatihah dimulai. Ya, baik. Mungkin selanjutnya kita masuk pada sesi jawaban terkait pertanyaan yang telah masuk. Kami persilakan kepada Saudari Aswirah Yunita Syam untuk menjawab pertanyaannya. Ya, kepadanya kami persilakan. Baik. Pertanyaan pertama tadi dari Ustadz Lukman Saraji terkait kedengaran di suaraku? Iya, kedengaran Ustaz, kedengaran. Terkait penafsiran yang tercela atau mazmumah. Jadi kalau kita berangkat dari kata tercela, itu berarti pandangannya itu dinilai menyimpang dari prinsip ajaran atau menurut mayoritas ulama. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu membela mazhabnya? Apakah boleh kita ikuti? Seperti itu. Nah, secara normatif atau secara hukum fikih dan akidah, kalau misalnya pandangannya itu, ini yang saya dapatkan ya, kalau ada juga di makalah sedikit saya jelaskan bahwasanya kalau misalnya penafsiran tersebut bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, maka mengikuti tafsir tersebut tidak dibenarkan. Itu dulu yang pertama. Kalau misalnya tidak berdasarkan kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau berdasarkan syariat Islam yang jelas. Jadi walaupun kita mengikut mazhab itu, kalau misalnya mazhab itu bertentangan dari prinsip akidah, maka tidak dibenarkan dalam agama karena menyesatkan seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya pemikir itu atau penafsir itu hanya mengadopsi sebagian cara berpikir, ya, sebagian cara berpikir dari aliran tersebut atau dari kelompok tersebut tanpa menyimpang dari akidahnya itu, tanpa menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa menyimpang dari prinsip dasar Islam, maka hal itu masih bisa ditoleransi. Tergantung lagi dari isi dan juga tujuan dari istilahnya fatwa yang dikeluarkan begitu, ataupun penafsiran yang dikeluarkan seperti itu. Itu yang saya dapatkan. Lalu kemudian apakah bisa dipakai dalam ranah akademik? Ya, menurut saya ya, karena asal dia juga berdasarkan dari tadi dijelaskan bahwa penalaran yang jelas begitu, kerangka ilmiah yang jelas.
pemikiran yang jelas. Jadi kalau misalnya berbicara masalah akademik, kita ini akademisi, maka harus juga berangkat dari pemikiran yang jelas, penafsirannya itu masuk akal, begitu. Bukan apa ya, istilahnya itu bisa masuk akal lah, bisa dicerna. Jadi memang akademisi itu memiliki kebebasan untuk mengkaji sebuah ayat, tapi harus juga memiliki perangkat akal yang jelas dalam menafsiri ayat. Nah, hal ini tuh di sini saya mendapati bahwasanya bisa coba mengkaji tafsir Mu'tazilah dalam konteks pemikiran rasional dalam Islam. Nah, meski secara teologis itu ada yang mengatakan bahwasanya penafsiran Mu'tazilah itu sesat, menyimpang, maksudnya menyimpang, tapi kemudian hal ini bisa lagi diteliti dari pemikiran rasional seperti itu. Itu. Dan memang banyak akademisi yang kemudian akademisi Muslim yang kemudian coba meneliti tentang hal ini, seperti di sini ada Fakhruddin Razi, dan yang kadang mempunyai simpati lebih terhadap bidang filsafat, dan juga ada Ibnul Arabi, ya itu di sini. Jadi secara garis besar, kalau misalnya tafsir tersebut tidak dibenarkan secara akidah, maka tidak boleh diikuti begitu. Jadi seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan kedua dari Ustaz Fendi. Apakah tafsir al-Ra'i bisa diterima oleh ilmu teknologi modern dan apa tadi? Bagaimana tadi pertanyaannya? Afwan moderator. Apakah tafsir ar-Ra'i ini bisa diterima di kalangan kita sebagai tafsir modern? Kemudian apakah semua tafsir bir-Ra'i ini semuanya bisa diterima atau ada juga memang beberapa tafsir bir-Ra'i itu ditolak begitu? Kalau tentang diterimanya, itu pasti ada yang menerima. Kenapa? Karena memang sudah ada penafsiran al-Ra'i yang contohnya sekarang ada yang tafsir waktu, tafsir feminis, tafsir banyak penafsiran yang istilahnya nanti pernah lagi siap-siap kan Tabe Mikta Ustaz Indra. Jadi sudah ada, kalau dibilang diterima oleh pengetahuan dan teknologi modern, sudah banyak yang kaji ya, sudah banyak pendekatan ilmiah modern dalam menafsirkan Al-Quran. Seperti penafsiran ayat tentang pendekatan kosmologi, kemudian pendekatan biologi, ada yang meneliti juga tentang feminis, tentang penafsiran. Saya sudah banyak sekali penafsiran yang dikaji dengan di era modern ini, dengan pendekatan keilmuan seperti pendekatan tadi kosmologi, biologi, dan juga ada pendekatan ilmiah lainnya, pendekatan sains dan sebagainya. Lalu tapi di sini juga ada dijelaskan bahwasanya tafsir ar-Ra'i tidak boleh memaksakan sains ke dalam Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran hanya demi menyesuaikan teori sains yang belum pasti, seperti itu. Itu juga. Jadi kembali lagi kepada kerangka ilmiah itu sendiri, dan juga
tadi dijelaskan bahwasanya penafsir tidak boleh memaksakan sebuah keilmuan tersebut dengan ayat. Jadi seperti itu. Tafsir bil ra'yi bisa diterima dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi jika dilakukan dengan metode yang benar dan juga kritis yang benar, kritis yang sah-sah. Dan juga ini kemudian menjadi jembatan ya, ya istilahnya lintas zaman. Jadi tafsir Al-Quran ini hidup terus di era-era modern seperti ini. Seperti itu mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian ada pertanyaan ketiga ya tadi. Dari moderator sendiri. Ya, pertanyaan terakhir. Ya. Apakah ada batasan yang jelas dalam penafsiran Al-Quran? Karena tidak semua memang penalaran itu dikatakan sempurna. Dan mungkin ada batasan dalam menafsirkan tersebut. Kalau masalah batasan-batasan seperti itu, saya kurang dapat sih dalam beberapa referensi yang saya baca. Mungkin yang dijelaskan di situ cuman batasan penafsir itu harus menguasai alat-alat keilmuan dalam bahasa Arab, ilmu tafsir, sabab nuzul, seperti yang tadi dijelaskan dengan itu. Lalu kemudian batasan metodologi di sini saya mendapati juga ada batasan metodologis. Penafsir harus mengikuti metode yang sahih secara tidak berdasarkan itu tidak berdasarkan opini semata. Lalu kemudian ya kurang lebih sama, harus berdasarkan kaidah alat keilmuan yang benar, harus membedakan antara makna tekstual dan juga makna zahirnya dengan makna batinnya. Lalu kemudian ada juga tafsir tersebut harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Itu. Jadi kurang lebih yang saya dapati itu hampir sama, tapi kalau mungkin ada pendapat lain atau ilmu lain terkait pembatasan ini mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman, mungkin Ustadz Lukman Saraji atau Saudari Fatona juga sudah cari-cari tentang ini. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah masuk Ustazah Sfira Yunita terkait pertanyaan teman-teman. Mungkin kita akan mendengar komentar terlebih dahulu dari teman-teman yang bertanya kepada Saudara Lokman Saraji dan kemudian dilanjut oleh Saudara Effendi. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih materi atas jawaban yang spektakulernya. Terima kasih juga kepada moderator. Jadi terkait masalah penafsiran madmumah ya. Dari namanya kita bisa menebak bahwa ini tercela. Ya. Kalau makanya saya berpendapat pribadi bahwa kalau penafsirannya tercela, maka kemungkinan besar berat untuk diamalkan atau dipakai. Iya, karena ketika kita melihat ciri-ciri penafsiran mazmumah itu sendiri, salah satunya itu tidak berdasarkan ilmu tafsir yang valid. Ya, beliau tidak merujuk kepada sisi nahwu yang benar-benar, kemudian dari segi balaghanya ataupun asbabun nuzulnya. Ya. Kemudian penafsiran mazmumah juga ini sebenarnya bisa dikatakan bertentangan dengan ijma' ulama atau kaidah syara'. Ya. Kemudian kaidah penafsiran mazmumah juga ini didorong oleh hawa nafsu, kemudian ideologi yang menyimpang atau kepentingan pribadi semata. Ya, ini makanya ketika melihat ciri-ciri yang seperti ini ya
alangkah baiknya untuk tidak diikuti, ya. Ya, misalnya ada penafsiran yang mengatakan seperti yang sering kita bahas bersama-sama di dalam forum ini, yaitu kata yadullahi fawqa aydihim. Ya, kan ada yang menafsirkan bahwa Allah itu betul-betul memiliki tangan secara fisik seperti manusia, lengkap dengan bentuk jari dan ukurannya. Ya, nah itu kan sudah jelas menyalahi daripada kaidah. Masa Allah mau disamakan dengan makhluk? Ya, seperti itu. Ya. Kemudian pendapat dari pemateri juga saya sepakat mengatakan bahwa ya istilahnya untuk dipelajari di kalangan akademisi memang betul perlu untuk dipelajari. Sama dengan ilmu qiraat, ya. Ilmu qiraat kan yang mutawatir itu sampai qiraah asyarah, ya. Tetapi ternyata ada qiraat 14, 14. Ya, ternyata yang boleh atau untuk yang bisa dipelajari hanya sampai 10, tapi boleh dipelajari sampai 14. Ya, apa gunanya dipelajari ini yang syadz sampai 14? Ya, hanya untuk menambah wawasan, untuk diketahui saja bahwa ini adalah qiraat yang tidak boleh dipakai. Sementara ada juga qiraat yang memang betul-betul untuk bisa dipelajari, yaitu yang mutawatir. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu mungkin yang perlu. Ada ini sedikit ya menambahkan juga, mohon maaf ya. Dari pertanyaannya mungkin Ustazah Fatonah, yang apakah katanya menafsirkan secara birra itu ada batasan-batasan? Ya, harus ada batasan. Tidak boleh kita semena-mena menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu dan sebagainya atau sesuai dengan isi kepala kita. Ya, harus ada batasan tertentu. Contohnya kan seperti huruful muqatta'ah di dalam Al-Quran. Kita kan tidak dituntut, tidak dipaksakan hanya harus mengetahui tafsirannya itu, karena memang itu adalah haknya Allah. Istilahnya hanya Allah yang maha mengetahui dari tafsiran huruf-huruf muqatta'ah itu. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dan tambahan jawabannya, Ustadz. Ya, mungkin kepada Saudari Hadra Kirana ingin menambahkan. Kami persilakan, Ustazah, terlebih dahulu. Iya, sebelumnya terima kasih. Ya, di sini masih terkait pembahasan pertanyaan selanjutnya, masih terkait dengan jenisnya tafsir bil ra'yi ini yang dibahas tentang al-mahmudah dengan al-masmumah. Di sini saya ingin menambahkan pertanyaan sebenarnya, apakah dari penjelasan teman-teman tadi dan pemakalan juga, apakah memang langkah-langkah yang ditempuh ini yang tafsir bil ra'yi yang terpuji dengan yang tercela ini berbeda, selain dari yang satu berdasar pada kaidah tafsir dan satunya pada hawa nafsu saja? Karena dalam makalah saya juga tadi sempat mencari, tapi saya hanya menemukan langkah-langkah tafsir bil ra'yi yang berpedoman pada kaidah-kaidah. Saya menemukan apakah memang langkahnya ini sama, Ji, yang membedakan itu hanya satu berdasarkan kaidah tafsir dan satunya berdasarkan hawa nafsu atau pendapatnya sendiri saja. Mungkin itu sedikit dari saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih atas tambahan pertanyaan. Untuk sementara kami tampung dulu ya. Semoga sebentar ada sela-sela waktu untuk bisa menjawab. Kami kembalikan dulu kepada Saudara Effendi untuk memberikan komentar terkait jawaban yang telah masuk tadi, Ustadz. Kami persilakan. Iya, terkait jawaban dari pemateri sangatlah menjawab, tapi di sini saya akan memberikan tambahan bahwa dalam tafsir bil ar-ra'yi ini dia akan menggunakan lebih menekankan pada logika para mufassir yang berusaha memahami makna Al-Quran baik secara lafzi maupun secara maknawi. Kemudian mungkin ada pertanyaan baru
Kemudian logika yang seperti apa yang harus dijadikan landasan ketika kita ingin menggunakan tafsir birra'y ini. Pasti tadi kan sudah Ustadz Lukman sudah menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu tidak semua kita sebagai akademisi, terutama para mufassir, bisa menjelaskan makna-makna secara jelas. Hanya memberikan makna-makna yang secara umumnya saja mungkin terkait tentang penafsiran Al-Quran dengan metode birra'y ini. Maka kemudian harus ada batasan, tadi telah disinggung juga. Maka batasan daripada penggunaan akal itu harus melewati beberapa ilmu. Tadi pemateri juga, pemakala juga menyebutkan harus menguasai bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, kemudian mengerti konteks ayat yang dibicarakan. Tadi juga telah disinggung bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan seperti manusia, kemudian lain sebagainya. Maka ketika kita mendalami suatu keilmuan terkait memahami Al-Quran, maka kita akan tahu bahwa tangan yang dimaksud di situ itu kekuasaannya. Mungkin itu tambahan dari saya, karena memang tafsir birra'y ini mungkin secara keilmuan mungkin berhati-hati atau perlu ilmu yang mendalam. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dan tambahan jawabannya. Terkait pertanyaan saya sebelumnya, ya saya memahami bahwa memang harus ada batasan. Tapi kemudian batasan-batasan ini untuk kemudian apa sebenarnya batasannya di sini? Meskipun kita bisa tetap memanfaatkan akal, karena mau tidak mau kan pasti kalau tafsir birra'y itu bernalar melalui akal ya. Batasan yang saya maksud di sini apakah yang dibolehkan untuk menafsirkan tafsir birra'y ini hanya ayat-ayat kauniyah semata? Karena seperti tadi kalau kita lihat dari contoh yang dibawakan oleh pemateri surah Al-Fatihah ya, penafsirannya itu meskipun bukan penafsiran huruf-huruf muqatta'ah, tapi di situ penafsirnya beliau hanya mengungkapkan pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya ya. Cuman untuk menjelaskan, untuk menguatkan saja, dia kasih masuk di situ pendapat-pendapat tersebut. Makanya saya bertanya, apakah memang ada batasan-batasan, misalnya kayak, kalau misalnya ayat-ayat yang ayat-ayat qauliyah berarti begini-begini aturannya. Yang sudah ada berarti tidak boleh lagi ada penafsiran selanjutnya. Berbeda kalau ayat-ayat kauniyah, kan tentu saja mau tidak mau pasti seiring perkembangan zaman, seiring perkembangannya sains dan teknologi, mau tidak mau ayat-ayat kauniyah juga ini pasti akan ada penafsiran-penafsiran yang baru muncul. Karena memang ayat-ayat kauniyah berarti berbicara tentang alam dan sebagainya kan. Berbeda dengan ayat-ayat qauliyah. Nah, mungkin seperti itu. Ini yang menjadi dasar munculnya pertanyaan saya tersebut. Adapun batasan-batasan yang seperti tambahan-tambahan saudara tadi sebelumnya, ya jelas pasti harus ada seperti itu. Karena mau tidak mau yang namanya penafsir kan pasti ada syarat-syarat utamanya untuk jadi seorang penafsir. Memang orang-orang yang pantas ya. Mungkin seperti itu komentar saya, namun ini bisa kita cari nanti jawabannya bersama. Karena untuk lebih mengefisienkan waktu, kami tanya dulu kepada pemateri apakah bisa menjawab pertanyaan keempat dari Saudari Hadra Kirana, atau kita langsung alihkan kepada Al-Ustadz. Ya, mungkin bisa sedikit. Ya, Dengan silakan pertanyaan dijawab. juga Saudara Effendi. Ya, baik. Apa tadi Kak? Saya lupa juga. Baik, tidak ada di room. Terkait mazmumah dan Ya. ini deh penafsiran Mamduha. gimana tadi Saudara Hadrah? Saudari Hadrah, saya kembalikan dulu kepada penanya. Ya, kepada penanya kami persilakan. Ya, jadi yang saya tanyakan tadi terkait dengan langkah-langkahnya, apakah tetap sama? Karena saya lihat dalam makal itu yang dicantumkan hanya kaidah langkah-langkah tafsir birra'y yang berpedoman pada kaidah tafsir. Nah, saya tanyakan apakah itu yang tafsir birra'y yang tercela atau semua itu berbeda langkah-langkahnya atau tetap sama? Yang berbeda itu hanya satu berdasarkan hawa nafsunya, satu berdasarkan kaidah.
Mungkin Ya. itu. Baik. Dari apa yang saya baca terkait langkah-langkahnya, itu yang sudah dipaparkan bahwasanya harus memiliki keilmuan yang jelas, tidak boleh melakukan ijtihadnya semata. Itu terkait dengan langkah-langkah. Kemudian kenapa kemudian dikatakan tercelai? Karena memang ada penafsiran yang dipaksakan. Kalau misalnya tidak dipaksakan dan kemudian sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan keilmuan asbabun nuzul, sesuai dengan ketentuannya, maka tidak ada ini sebenarnya tafsir yang tercela kalau memang sesuai. Tapi kan di sini kemudian ada tercela karena itu tadi tidak sesuai dengan langkah-langkah yang harusnya ditempuh. Terkait langkah-langkah sama, tapi kemudian kenapa ada mazmumah? Karena itu kecenderungannya dia lebih mengambil ijtihadnya sendiri dan kemudian tidak berdasarkan prinsip keilmuan yang jelas. Itu terkait apa yang saya baca. Tapi kalau misalnya mungkin ada tambahan nanti, mungkin bisa ditambahkan. Gitu. Ya, baik kami alihkan kepada penanya, Saudari Hadir Kirana. Bagaimana tanggapannya? Iya, berarti dari penjelasan pemakala tadi bisa disimpulkan kalau sebenarnya langkahnya yang sama, tapi dalam menjelaskan makna-makna dari langkah penafsirannya itu yang berbeda ya. Mungkin itu yang saya Iya. tangkap. Ya. Baik. Iya. Karena kan kita kembali lagi penafsir ya, itu cenderung benar dan juga bisa dikatakan benar dan juga bisa dikatakan salah, begitu. Makanya ada itu yang dibilang tafsir terpuji, ada juga yang dibilang tafsir tercelah, karena kan namanya penafsiran, tidak mutlak, begitu. Lalu kemudian pertanyaan dari Ustadz Effendi terkait tadi itu ya. Logika seperti apa? Logika seperti apa yang kemudian dipakai dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode Ra'yi ini. Nah, di sini secara garis besar mungkin kalau kita mau dibilang ya istilahnya logika yang sah-sah saja, yang tidak tidak bertentangan. Tapi kemudian ada juga dijelaskan di sini bahwasanya ada terbagi lagi logika, yaitu logika induktif dan juga logika deduktif, dan juga di mana tafsir al-Ra'i menggunakan logika rasional yang terstruktur. Di antara lain ada logika deduktif, induktif, kias atau analogi, ada juga berdasarkan maqasid atau kontekstual, serta analisis linguistik atau bahasa. Nah, apa itu logika deduktif itu? Yaitu penalaran dari yang umum kemudian ke yang khusus. Seperti itu. Lalu kemudian logika induktif itu adalah penalaran dari hal-hal yang khusus ke kesimpulan secara umum. Jadi kalau misalnya penalaran mungkin ini berkaitan dengan ayat-ayat yang hukum dan juga ayat-ayat yang khusus, atau bisa jadi tentang menjelaskan makna zahirnya ayat dan juga makna lebih menjelaskan dulu makna zahirnya ayat itu sendiri kalau berdasarkan konsep deduktif ini. Jadi itu di sini kalau masalah perangkat logika seperti apa dijelaskan bahwa logika yang tadi menjelaskan secara umum dulu, baru ke khusus, lalu kemudian hal-hal khusus itu diberikan kesimpulan secara umum, lalu juga harus berdasarkan kepada analogi atau kias yang jelas, konsep penalaran atau kias yang jelas, dan juga sesuai dengan kontekstual atau maqasid,
dan juga analisis linguistiknya atau bahasanya. Itu terkait dengan logika yang benarnya. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Ya, baik, kepada penanya kami persilakan bagaimana komentarnya Saudara Effendi. Ya, alhamdulillah ada jawaban yang diberikan pada saya. Mungkin saya ini ada Ustadz Andi Abdansyah kurang yang menanggapi. Ya, mungkin sebelumnya kami sampaikan kepada seluruh peserta bahwasanya pertanyaan telah ditutup untuk kemudian kami bisa mendengar komentar dari Saudara Abdan Syakura jika ada. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit saja deh. Tadi yang terkait jawabannya dari pertanyaannya Saudara Hadra sebenarnya Muksaan ini. Jadi kan sebenarnya hal yang apa yang mendasar itu kenapa dikatakan sebagai madmumah karena mereka ketika menafsirkan tidak eh, menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan yang semestinya atau metode-metode yang semestinya. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satunya dikatakan sebagai madmumah, birra'i madmumah itu karena dia menafsirkan Al-Quran tanpa adanya ilmu pengetahuan. Nah, yang tadi saya ini apa notice ya, entah dari si pemakala atau saudari Hadra itu tadi kan mengatakan, oh berarti eh, eh, Madmumah sama Mahmudah itu sama di langkah-langkahnya di. Nah, jadi kalau kalau bagi saya pribadi itu saya tidak tahu apakah ada yang sama langkahnya, tetapi secara zahirnya ini tidak mungkin sama, tidak mungkin sama langkah-langkahnya penafsiran Biro Mahmudah dan Madmumah, ya. Karena ketika sama, ya bisa dipastikan tidak termasuk ke apa madmumah ini ketika sama langkahnya yang dilakukan dengan langkah-langkah Mahmudah. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa ketika tidak ada ilmu pengetahuan apa tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dipakai dalam menafsirkan birra'i maka itu disebut sebagai madmumah. Bahkan ketika berijtihad ya ketika mungkin anggaplah dia berijtihad tanpa menggunakan ilmu, tanpa adanya ilmu pengetahuan, tanpa menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan dalam menafsirkan Al-Quran dan kemudian menarki. Nah, biar benarki itu tetap disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena pendapatnya ini pendapat dalam menafsirkan ayat ini tidak apa ya dianggap apa perkata apa di bagaimana saya menjelaskan tidak sesuai dengan dan tidak kembali tidak merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika 100% dia menggunakan ijtihadnya dan tanpa adanya ilmu pengetahuan karena seperti yang kita pelajari dalam ilmu balaghah kemarin kan eh, apa al-khabar itu yahtamil sidq wal kadhib. Jadi omongannya seseorang itu eh, memiliki kemungkinan benar atau salah dan ketika kita menafsirkan Al-Qur'an dan betul-betul 100% tanpa adanya ilmu pengetahuan digunakan atau tanpa adanya kembali Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tetap tertolak tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Kemudian jadi saya terkait itu tadi ya terkait ininya Saudara Hadra. Kemudian yang kedua tadi mungkin apakah ada penafsiran birra'i yang tertolak atau mungkin tidak diterima ya. Jadi sebenarnya saya kemarin sempat membaca atau mendengar juga ada nanti itu pembahasan terkait at-ta'arud baina tafsir bil ma'thur wa bir ra'yi. Jadi nanti ada eh, jadi bagaimana ketika ada tafsir bil ma'thur berbeda dengan tafsir bir ra'yi. Hmm. Jadi nanti ada di sini penolakan di antara kedua. Jadi bisa saja nanti yang didahulukan tafsir bir ra'yinya dibanding tafsir bil ma'thur, tapi bisa juga didahulukan yang tafsir bil ma'thur dibanding dengan tafsir birra'yi. Jadi tergantung qot'inya. Jadi kalau misalnya yang qot'i itu jadi antara qot'i dan dhanni ya. Jadi kalau misalnya yang qot'i itu tafsir birra'yi dan bil ma'thur itu dhanni seperti mungkin ayat-ayat mutasyabihat dan sebagainya itu akan lebih diutamakan tafsir birra'yi. Begitupun sebaliknya. Jadi saya tidak bisa mengatakan tertolak ya ketika berbicara birra'yi, tapi
ada nanti istilahnya lebih didahulukan yang mana antara bil ma'thur dan bil ra'yi. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas tambahannya Ustadz. Mungkin kita beralih pada sesi selanjutnya, mengingat juga waktu yang terbatas. Kami sempatkan kepada pemateri untuk menyampaikan closing statement-nya 1-2 menit ke depan. Ya, kepada Saudari Asfira Yunita, kami persilakan. Saudari Asfira Yunita, mungkin bisa dibuka mic-nya untuk menyampaikan closing statement-nya. Oh iya. Baik, itulah ya materi kita tentang tafsir bi al-Ra'yi ini. Jadi eh, secara garis besar kita mengetahui bahwasanya tafsir al-Ra'yi ini dia menggunakan ijtihad, tapi memang kita harus mengetahui sebelum kita berijtihad, ijtihad itu harus didasari dengan kerangka berpikir yang benar, harus didasari dengan keilmuan yang benar agar penafsiran itu tidak melenceng daripada apa yang dimaksudkan dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Itu mungkin ya closing statement-nya dari saya. Oh ya, dan sedikit ada kemarin kalau tidak salah pertanyaan dari Ustadz terkait apakah penafsiran tabi'in ini masuk ma'thur atau ra'i. Nah, saya sempat bahas ini di kajian Bahrul Ulum kemarin bahwasanya ini juga ada perbedaan pendapat terkait ini, terkait apakah penafsiran tabi'in ini masuk ma'thur dan ra'i. Nah, para ulama itu mayoritas berpendapat bahwasanya kalau misalnya tabi'in itu mengambil penafsiran yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah, maka dia itu termasuk dari al-ma'thur kalau memang penafsirannya mengambil dari Sunnah. Tapi kalau memang berdasarkan ijtihadnya sendiri itu termasuk dalam ra'yu, itu yang saya dapat dari Bahrul Ulum, Ustaz. Itu mungkin saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih atas closing statement-nya dan juga jawaban pertanyaan dari Ustadz pekan lalu ya. Mungkin demikianlah sesi tanya jawab dan presentasi makalah yang disampaikan oleh Asfira Yunita Syam pada pagi hari ini menjelang siang. Ya, untuk kemudian kami mendengarkan komentar dari Al-Ustadz pengampuh Muhammad Irham. Kami persilahkan Al-Ustadz. Oke, terima kasih moderator dan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadil khair. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Oke, yang pertama yang saya ingin konfirmasi sebelum kita lihat substansi dan jawaban-jawaban hal-hal yang didiskusikan tadi, saya ingin tanya dulu pemakalan. Tadi kemarin kita di grup dikatakan contohnya itu kalau tidak salah yang Anda ambil Tanzil Al-Baidawi ya, Al-Baidawi ya. Ya. Coba ditampilkan di mana di dalam makalahnya contoh penafsiran tafsir Baidawi yang diklaim sebagai tafsir Ar-Ra'yi. Di halaman berapa itu? Coba. Kalau dalam makalah saya tidak jelaskan Ustaz, di dalam makalah cuma Itu yang saya maksud. Saya mau minggu depan
dan seterusnya. Walaupun nanti mungkin minggu depan pertemuan penutup bagi saya, coba minggu depan ada satu kitab tafsir, kemudian dihubungkan dengan, kalau tidak salah minggu depan tafsir sufi ya, tafsir Iya, Ustaz, isyari, tafsir tafsir sufi. sufi. Pembekalannya siapa minggu depan itu? Indra Ya. Hadis, Ustaz. Indra, wow. Indra Hadis, Ustaz. Indra Hadi, wow. Patare kakak ini jadi bagus gini kalau sufi ini. Saya tidak ada orang lah. Itu mana Indra itu? Indra harus ada contohnya. Ya, kasih ke contoh tafsir apapun yang Anda ambil, banyak itu tafsir sufi. Iya kan, kalaupun belum jadi sufi minimal belajar jadi sufi, belajar ilmu-ilmu lah. Kemudian lihat ada contohnya dan apa pembuktiannya bahwa ini tafsir sufi. Empat ini harusnya dari kemarin kita sudah lakukan. Kita klaim tafsir ini bil maksur, ini contohnya. Ah, justru di makalah tadi saya baca presenter makalah Anda, tadi contoh-contohnya tidak ada ya, tidak ada tafsir Baidawi bahkan disebut, ya. Di contoh-contoh, Ustaz, di contoh-contohnya menyebutkan itu. kitab-kitab Ini, saja. ya iya ini sini kan, ini kan. Nah, ini contoh. Kita tafsir Birrawi. Mana di sini Baidawi ini? Tanzil. Nama kitabnya itu Tanzil. Oh, ini paling terakhir ya. Oh, sebelum terakhir ini Anwar Tanzil 10. Nah, di sini tidak tiba bagaimana pembuktiannya ini? Ya, minggu depan atau bagian dari revisi, terutama yang kemarin bil maksud berra'yi dan seterusnya, saya minta dipertajam. Khusus bagi saya, insya Allah finalnya itu eh, tak usah dalam bentuk final text, tapi saya minta dalam bentuk makalah, ya, dalam bentuk makalah revisi. Walaupun nanti besok-besok dosen berikutnya yang masuk, saya minta tetap di japri makalah tak supaya saya bisa nilai, ya. Kemudian yang kedua, saya juga minta dalam finalnya nanti itu sebagai gantinya adalah revisi makalah. Saya minta yang Anda revisi kasih warna hijau, ya, kasih warna hijau. Yang merupakan tambahan, ya. Saya ingin bandingkan eh, makalah kemarin yang Anda kirim dengan makalah di akhir semester, penutup semester, pertemuan ke-16. Apakah sama makalah Anda? Ya kan biasa sampulnya kita tulis revisi makalah. Ya mungkin ada revisi tahu tapi satu huruf di dua huruf di satu kata dua kata aja. Nggak bohonton juga sebenarnya. Tuh, nggak bohonton tapi saya mau lihat berapa banyak warna hijau. Saya akan bandingkan berapa banyak warna hijau perbandingan revisi yang Anda buat ya. Jadi itu kalau saya untuk revisi makalahnya, final text-nya. Entahlah kalau dosen yang lain bagaimana modelnya ya, bisa sama bisa beda. Oke. Oke, karena tidak ada contohnya di sini, oke kalau begitu kita skip kalau begitu. Skip. Makanya kita langsung lihat contohnya ini supaya dilihat betul tidak. Kalau tidak salah tahu semester pertemuan lalu kita kasih contoh ya. Ada tafsir apa kemarin itu? Ada yang bil masur kita sempat kasih contoh atau habis waktu? Saya lupa di kelas ini atau di kelas yang lain. Saya ada atau beri, tidak sempat atau tafsir apa? Mutia kenapa? Ada Ustaz, Ada kan? Ada kan? kita Sempat kita buka sama-sama, dilihat bagaimana Tabari menyebutkan surah dulu. Iya. Itu kan ada tak? Nah, itu. Ya, mana buka kalau jadi seperti itu, menyebutkan nama surah Aspirah, menyebutkan nama surah Aspirah itu termasuk bil maksur atau bil ra'yi itu Aspirah, menyebutkan nama surah. Nah, pembakalan. Birroi menyebutkan nama surah. Memangnya ulama yang menentukan itu Al-Baqarah, namanya Ali Imran, Luqman, atau Luqman kapan menentukan ini? Juz berapa itu surah Luqman? Juz 21. Ya.
Berarti kalau penamaan surah Luqman, ini bapaknya Pak Luqman yang kasih nama, kasih juga gitu. Iya, kalau nama anak bapak, ada ini Pak Ustaz Luqman kasih nama. Tapi kalau surah Luqman, surah apakah, surah Ibrahim, ah, berarti birra'yi, berarti ulama yang buat itu. Ulama setelah tabi'in atau tabi'in atau setelah tabi'in. Ya, Aspira. Hmm. Maksur Ustaz. Yo, Mas Suro diganti. Kenapa diganti ya? Jangan suka berganti pilihannya. Harus setia, ya kan? Aduh, Iya ya. Ustaz. Ya, kemudian tadi Maksur saya Ustaz. lihat di kolom chat dan makalahnya memang tertulis mamduha. Kenapa mamduha? Mahmud. Dari kata hamida, mahmudah. Kenapa saya lihat tadi pertanyaan dengan makalah mamduha, mamduha, mahmudah, ya. Mahmudah terpuji, mahmudah, bukan mam. Mungkin tipu-tipu ini atau apa. Oke, sekarang kita share. Hmm. Nggak ada baca buku tentang tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'yi. Ya, nah, ini mau saya tampilkan beberapa penelitian sedikit saya ini. Ya, nanti baca sendiri. Untuk melihat perbedaan tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'yi, oke, lihat dulu kandungan isi dari konten itu. Ya, ini buku pengembangan. Nah, Anda kan katakan kemarin bil masur, Al-Quran, hadis, sahabat, kalau tabi'in ya ada mengatakan ya atau tidak, ya kan? Itu saja bil ra'yi pendapat mufassir ya. Coba ingat, walaupun nanti tafsir bil ra'yi dikatakan pendapat mufassir, pertanyaan saya, tabi'in mufassir atau bukan? Sahabat mufassir atau bukan? Nabi Muhammad lebih-lebih mufassir atau bukan? Ya. Jadi kalau begitu, kalau pengertian tafsir bir ra'yi pendapat mufassir berarti kalau Nabi Muhammad dianggap mufassir bahkan pemufasir pertama kan, iya kan? Ibnu Abbas juga termasuk mufassir handal di sahabat. Berarti kalau begitu, bagaimana Ustaz Abdang? Bagaimana? Berarti kalau begitu definisinya Nabi Muhammad juga mufassir Ustaz Abdang. Berarti pendapat Nabi Muhammad juga kategori bir ra'yi juga. Bagaimana Ustaz Abdang? Begitu. Tidak, Ustaz. Jadi bagaimana? Bagaimana? Karena tafsir, ya pertama karena memang Kata mufasir dulu, kata mufasir. Jadi bagaimana caranya menjelaskan kata mufasir dalam definisi tafsir bir ra'yi menurut pendapat mufasir. Jadi jadi bagaimana cara menjelaskan? menafsirkan secara gambaran umumnya saya menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad mereka. Pertanyaannya, tabi'in tidak berjitihad, sahabat tidak berjitihad. Sahabat berijtihad, Ustaz. Jadi berjitihad berarti begitu bil maksud juga. Jawabannya begini. Anu nih, habis lagi waktu lagi. Jadi ingat dalam membuat ontologi kemarin kita sudah jelaskan terbagi atas dua, eti dan termi. Ya, sekarang saya tambah. Paling bagus itu poinnya nanti dibagi tiga. Ya, bagi tiga. Biasa saya ingat, biasa juga saya lupa ini. Biasa tergantung tergantung suasana hati. Etimologi, terminologi, dan poin C itu adalah penjelasan definisi. Penjelasan definisi. Terkadang penjelasan definisi itu gabung di dalamnya. Terkadang. Tapi bisa juga dikasih sub-sub. Ya, misalkan menurut Asyuti begini. Kemudian cuma biasa orang yang menulis atau pemakalah tidak najelaskan nih. Atau najelaskan nih tapi tidak jelaskan. Tidak rinci. Ya, tidak rinci. Jadi ada etimologi, makna bahasa kan terbagi dua, kemarin kita bahas, ada makna dasar, ada makna pengembangan, kemudian terminologi, makna istilah menurut ulama, apa, C itu poin penjelasan definisi tentang itu tadi, atau ada penjelasan definisi yang dipilih, ya, atau analisis tentang definisi boleh, atau penjelasan boleh dari berbagai definisi itu apa pendapat yang Anda kaji, Anda pilih ya. Tapi sebelum saya melangkah terhadap ini konten-konten, misalkan apa yang masuk penjelasan definisi, misalkan kita bilang Al-Quran itu definisinya apa, ya kan? Apa yang paling singkat itu mabahis, misalkan Mandaul Katan,
kalamullah al-munazzal, ya kan? Ala Muhammad, ala Nabi Muhammad, misalkan. Apa lagi? Al-muta'abbad. Itu saja. Muta'abbad bitilawatihi, ya kan? Dan seterusnya. Jadi elemennya cuma tiga, kalamullah, al-munazzal. Jadi dari penjelasan itu kalamullah, banyak kan kalam Allah. Berarti bisa include di dalamnya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, apalagi Suhufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Masih umum. Ya, kemudian Al-Munazzal. Kalau begitu kalam Allah yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti Taurat kan beda. Injil kepada Isa beda. Zabur kepada Daud beda, ya kan? Oke, berarti kita skip. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sisa dua. Ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi kan itu dari Allah juga, ya kan? Nah, tapi di antara dua ini Al-Muta'abbad yang beribadah atau bernilai pahala ketika membacanya tidak termasuk hadis Qudsi, berarti di skip. Tinggal Al-Quran. Itu. Sehingga kita jelas. Jadi, kalamullah itu banyak kitab, banyak kalam Allah, Al-Munazzal sisa dua, Al-Muta'abbad melahirkan sang juara atau yang dimaksud siapa? Yaitu Al-Quran. Nah, mufassir, ketika ada definisi mufassir, dalam definisi tafsir birra'i, Anda batasi dan Anda berikan penjelasan yang dimaksud mufassir ini bisa setelah tabi'in atau bisa setelah sahabat. Ya kan? Kalau setelah tabi'in berarti pendapat pada tabi'in termasuk bil maksud. Ya, kalau hanya setelah sahabat berarti pendapat tabi'in termasuk bil ra'i. Mufassir namanya, sahabat juga mufassir. Ya kan? Mufassir. Oke. Kalau begitu, siapapun yang menafsirkan Al-Qur'an, ya dalam hal ini expert ya, yang expert ya, bukan yang sembarang-sembarang ya, itu secara umum mufassir. Oke? Dan ingat, tafsir itu SPO-nya, subjek, predikat dan objeknya SPO. Oke, kita tulis dulu. SPO. Subjek, predikat, objeknya. Nah, namanya tafsir, objeknya itu cuma satu, Al-Qur'an. Predikatnya kan Al-Bayan atau Al-Kashfu. Nah, subjeknya tafsir cuma satu, yaitu mufassir. Oke, baik mufassir ya Nabi sendiri sebagai seorang mufassir, sahabat tabi'in, tag atau setelahnya. Ya. Tinggal nanti pembakalan nanti menambahkan tadi ada makul, ada makul, mankul, ada diroya, itu bagus kalau dinarasikan siapa-siapa ulama yang menatakan itu bil maksur bir ra'yi. Jadi ada beberapa pendapat itu ya bid diroya bir riwayah. Oke, ada beberapa pendapat, silahkan dinarasikan ulama-ulama sahabat dan apa perbedaan eksistensi dari perbedaan definisi tersebut, ya kan? Nah, kalau bil maksul bil ra'yi secara umum eksistensinya kita analisis, ada yang diriwayatkan, ada bil ra'yi yang tidak diriwayatkan, ya kan? Nah, oke. Kalau mankul dengan makul, mankul secara umum juga diriwayatkan. Mankul, makul juga menggunakan akal. Jadi akalnya dilihat, ya, akalnya dilihat, akalnya dilihat. Apa perbedaannya makul dengan birra'yi? Makul dengan birra'yi. Makul secara umum dari kata akal. Kalau birra'yi itu ingat, masdarnya ro'a ya ro itu ada dua. Ustaz Lukman, apa masdarnya itu ro'a ya ro itu ada dua, melahirkan nanti dua isim atau melahirkan nanti dua masdar. Apa kira-kira melahirkan apa? Ro'a ya ro melahirkan ada dua. Mana Ustaz Lukman? Ada ro'yun, ada apa lagi? Nanti ujung-ujungnya ro'yun, ada satu lagi ru'yah. Ya kan? Ru'yah juga itu kan asal mulanya dari kata ro'a. Oke? Ro'a ya roh, ru'yah, ya kan? Ro'a dengan ada ru'yah. Oke, cocok. Oke, lanjut. Berarti ro'a itu indikasinya pendapat-pendapat ru'yah. Ya, berarti secara umum birro'yi itu ya mulai dari kata tadwinnya. Tadwinnya. Karena sudah dilihat kitab. Sudah ada dalam bentuk kitab. Ya, kitab. Namanya kitab kan dilihat. Bila kalau sekedar halakoh. Jadi ucapan saya seperti ini. Anda lihat tidak? Saya bilang apa?
Kenapa? Mana itu? Apa? Ya kan mana itu apa? Apa mana? Ya kan Anda lihat itu huruf. Jadi langsung huruf keluar begini. Tidak kan? Tidak dilihat. Ya, tapi kita makul, kita birroi, kita paham pendapat. Nah, tapi birroi, nah, itu kan asal mulanya juga kata-kata ru'yah. Ru'yah berarti ada dilihat. Makanya ada dilihat, berarti ada kitab loh. Ada yang bisa kita baca. Kemudian kita bisa analisis, makul, bisa kita akal, dan seterusnya. Jadi lihat masing-masing pengistilahan itu ada masing-masing penekanannya. Dilihat langsung bagus memang kitab sumbernya. Ya, kitab sumbernya. Di antara banyak kitab saya itu selain kitab tafsir, yang paling banyak itu menghiasi perpustakaan saya dulu karena memang sejak S1 sampai S3 saya memfokuskan kajian-kajian tentang metodologi dan ulumul Quran atau kaidah-kaidah tafsir. Nah, terutama misalkan pemakalah kemarin itu Bil Maksur, itu skripsi saya itu, tafsir Bil Maksur. Ya 100 halaman lebih itu. Dan dulu kami itu tafsir hadis khusus membuat skripsi wajib bahasa Arab, wajib juga bahasa Arab. Nah, boleh tidak bahasa Arab, tapi belakangan itu tidak cum laude. Tapi kalau mau cum laude itu namanya harus berbahasa Arab, nah, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu kajian itu penting, penting Anda dalami. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu perbedaan antara keduanya. Jadi kalau ingin membedakan bil maksud bil ra'yi, sebentar kita makanya nanti pemakalan saya sebelum lanjut nanti Anda pelajari ya syarat-syarat tafsir al-mahmud. Al-mahmud atau al-mahmudah itu apa? Jadi kalau tidak memenuhi syarat termasuk madmumah. Kalau memenuhi syarat berarti mahmudah. Tapi ingat, syarat ini adalah subjektif. Dan secara umum ulama itu berpendapat, mufassir kalau berpendapat sebenarnya subjektif. Cuma ada yang subjektivitasnya sedikit, ada banyak. Jadi saya semacam gerang itu kalau mengatakan, mufassir ini subjektif. Adakah mufassir yang tidak subjektif? Ya, ada. Oke, ada tidak? Secara umum tidak ada. Cuma ada yang subjektifnya sedikit atau ini istilahnya bisa ditolerir dalam nuansa ilmiah. Nanti kita lihat batasannya. Ada juga yang lebay. Lebay terlalu kan? Bahkan yang lebay lagi itu yang seperti ada ormas-ormas itu yang menyesatkan, menyalahkan orang, ya kan, membid'ahkan, mengkafirkan. Tentu Anda sudah tahu semua. Oke, kita lanjut. Jadi untuk membedakan tafsir bil ra'yi, bil maksur harus kita lihat konten-kontennya. Di kitab cuma garis batasannya cuma Nabi, Al-Quran, Nabi, apa tadi? Al-Quran, Nabi, sahabat, tabi'in. Kalau kasih masuk tabi'in, ya opsional itu tabi'in. Oke. Maka termasuk bil maksur kalau ada ayat kan. Jadi ketika mufassir menuliskan ayat, itu kan ada ayat dengan ini dijelaskan, itu kan tak jelas. Hadis juga jelas. Aqwalus sahabat jelas. Nah, asbabun nuzul. Walaupun tidak tertulis dalam definisi tafsir bil maksur itu tadi, penjelasan kemarin tidak tertulis asbabun nuzul, tapi ketika ada asbabun nuzul, itu kan bagian dari aqwalus sahabat juga, ya kan? Maka kalau dalam sebuah kitab Anda dapatkan asbabun nuzul, maka dia kasih kategori bagian dari tafsir bil ra'yi. Ya, ada Makkiyah Madaniyah, itu juga bagian tafsir bil maksur karena yang Makkiyah Madaniyah ya informasinya itu kebanyakan memang dari sahabat. Kiroat juga, kiroat, ya kan? Kiroat dari berbagai sahabat itu juga kiroat itu bagian dari tafsir bil maksur. Apalagi kiroat itu mutawatir, mutawatir ya, mutawatir. Kemudian penamaan surah, oke, oke. Itu kalau bukan dari Nabi langsung kasih nama, ada yang mengatakan itu dari sahabat. Ada juga membutuhkan perpaduan keduanya, tapi secara umum dari Nabi. Oke, berarti bil maksur, ya. Nah, ini jadi dan pendapat tabiin, ya. Oke, oke, sudah. Nah, kita lanjut. Yang termasuk bil ra'yi ada munasabah. Eh, hmm, yang menjelaskan itu munasabah.
ilmu-ilmu tentang munasabah baina surah misalkan ya, yang paling jelas. Kalau munasabah bainal ayah nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, apa hubungannya Al-Baqarah? Kenapa diapit dengan Al-Fatihah dengan Ali Imran dan seterusnya. Syair-syair Arab, makna-makna mufradat. Oke? Tapi kalau makna mufradatnya itu dijelaskan oleh seorang sahabat, berarti tidak jadi tafsir birra'yi, ya kan? Tetapi kalau yang bilang itu Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, apalagi Al-Qurtubi, bahkan At-Tabari yang sendiri yang menafsirkan mufradat menurut pribadinya, At-Tabari, walaupun secara umum Tabari itu bil masur, kalau itu pendapat pribadinya tentang makna mufradat, ya itu juga birra'yi. Ada kaidah-kaidah bahasa yang dibuat oleh ulama, kawaid-kawaid ini, ya kan? Kawaid usul fikih, kawaid tafsir. Anda belajar kawaid kan sekarang? Nah, ada penjelasan-penjelasan logis, ya menggunakan logika-logika atau mengutip pendapat-pendapat ulama lain. Oke? Anda baca di Ibnu Katsir, walaupun Ibnu Katsir bil masuk tapi mengutip pendapat-pendapat yang lain, ulama yang lain dimasuk ini apakah setelah sahabat atau setelah tabi'in ya, yang kita tadi jelaskan di awal. Yang dimasuk ulama atau mufassir. Beda kalau mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berarti walaupun itu seorang ulama, walaupun itu seorang mufassir, tapi cenderung kita mengatakan itu sahabat, ya. Ulama dari kalangan sahabat berarti bil maksud. Ada teori-teori ilmiah misalkan, ada teori-teori gravitasi bumi, Anda ambil, iya kan? Ada ambil teori-teori apa gitu, kemujizat-kemujizat Al-Qur'an yang modern sekarang. Ilmu wakaf. Ilmu wakaf itu juga termasuk bil ra'yi. Yang menentukan wakaf di sini itu belum secara jelas dari sahabat. Itu ilmu wakaf itu birra'yi itu. Ya, termasuk ilmu syakal di dalamnya itu juga ya, yang kasih syakal ya, kasih syakal. Kan nanti itu belakangan nanti. Ya, walaupun pada masa Abu Asad Ad-Duali sudah mulai tetapi yang utuhnya itu penomoran dan penelitiannya kan masih beda. Ada misalkan wakaf-wakaf lah secara umum lah ya. Wakaf secara umum itu takwil, ada takwil. Nah, takwil juga itu termasuk bil isyari. Bil isyari bil ra'yi. Cuma nanti takwil nanti terbagi dua. Nah, kalau hanya membagi dua bil maksul bil ra'yi berarti takwil itu termasuk bil ra'yi. Tapi kalau Anda bagi tiga sebagaimana yang disampaikan kemarin, ada juga at-tafsir bil ra'yi, ada juga tafsir bil ra'yi, ada juga tafsir bil isyari, berarti kalau begitu Anda bagi takwil tidak termasuk ya. Oke, Israiliyat juga itu walaupun itu adalah riwayat Israiliyat ya, itu juga bisa dikategorikan tafsir bil ra'yi, riwayat. Syair Arab juga itu riwayat. Ya, syair Arab juga itu riwayat. Nah, syair Arab juga itu riwayat. Ya, makanya kalau hanya dikatakan tafsir riwayat yang mana ya dulu batasi. Ya kan? Syair Arab kan riwayat. Bahkan sebelum masa Rasul kan syair Arab. Israiliyat juga kan sebelum itu. Maka patokannya apa? Tafsir birro'yi itu patokannya masa Nabi sampai masa sahabat atau masa tabi'in. Maka tafsir birro'yi adalah pra Nabi atau pasca sahabat, pasca tabi'in. Ya, tadi dikatakan logika-logika apa tadi kaidah-kaidah yang baru yang dibuat ulama ini itu kan pasca setelah sahabat atau setelah masa tabi'in. Tetapi syair Arab itu pra Israiliyat pra pasca Nabi. Ya kan? Karena kita kata batasi. Oke? Batasi. Jadi, kecuali Anda tidak batasi, yang penting riwayat terdahulu ya. Riwayat terdahulu berarti bisa saja Israiliyat, tapi kalau Anda batasi pra Israiliyat, ya, masalahnya Israiliyat kan bukan pendapat Nabi, bukan juga pendapat sahabat, bukan juga pendapat tabi'in. Makanya jadi begitu. Begitu namanya membuat penjelasan definisi. Ya, Israiliyat kan riwayat. Bahkan lebih tua syair Arab ya. Jadi itu karena pra dia. Jadi kita batasi
Ini dalam lingkaran ini, dalam lingkaran. Ya inilah bil masur. Adapun sebelum masa ini, sebelum masa lingkaran ini atau setelahnya termasuk sekarang sampai hari kiamat, itu bil ra'yi semua itu. Contoh-contoh di kehidupan sehari, bahkan juga terjemahan-terjemahan yang ada sekarang yang beredar, itu kan tafsir bil ra'yi. Sebelum kita lebih lanjut, coba. Apalagi kira-kira atau ada yang disepakati atau tidak disepakati atau mau ditambahkan birro'i dengan tafsir birro'i dan bil maksur ini. Coba. Ada tidak? Ah, ah. Sudah dapat yang begini-begini? Kalau tidak salah Fatona Hadra dulu sempat saya jelaskan ini ya. Mata kuliah D1 tidak ya? Belum, Tidak. Apa? belum Ustaz, belum Ustaz. Oh belum. Ayo berarti sebelum tadi pernah aku jelaskan. Oh itu hari kapan? Sementara kerja borang orang sudah terus anu Kak. Oh iya oke. Tapi saya pernah jelaskan di S1 mungkin senior 1 atau 2 di atas Anda itu. Ada mata kuliah tentang ini. Oke. Untuk saat ini, bagaimana? Ada yang disepakati. Misalkan, Ustaz, makna mufradat kasih masuk bil maksur. Misalkan, wakaf Ustaz. Ya atau apalah, atau kiroat Ustaz kasih masuk bil ro'i saja kiroat. Tidak apa-apa, kita berpendapat, tidak apa-apa. Tak balik itu Ustaz. Atau tambah ini ada kurang. Poin 16 apa? Atau ini bil ro'i cuma 8, ada poin 9 Ustaz. Nah, siapa tahu saya butuh masukan. Hmm. Ada yang anu. Ini kalau ada mau baca bukunya habis minum buku bilang. Oh masih ada kapan di prodi biasa aku simpan beberapa buku saya itu. Silakan baca. Kalau mau sekadar baca buku saja. Oke, ada yang ingin enggak ada nih. Bertanya-bertanya saya. Biar astagfirullah. Habis waktu ya, jam 9.54 nih. Nah batasi ki Indra bela sampai 9.50 sih. Habis waktu 4 menit. Sudah Padeng. Ada yang ingin melanjutkan, menambahkan atau sudah cukup dan seterusnya. Adapun yang lain yang tercecer, belajarlah dan belajarlah masing-masing. Ya, begitu Sambalu. Bagaimana Ustaz Lukman, Ustaz Abdad, Nuria? Bagaimana itu tentang konten-kontennya? Begitu ya. Mutia biasa jadi lihat begitu. Nuria, atau yang lain bagaimana? Begitu ya. Alhamdulillah. Oke, ising ke WC. Oh ya, ke WC lagi padeng. Ya sudah padeng. Mami orang ke WC bedeng pemakalan. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang lain kita. Jadi intinya adalah yang pertama ada batasan-batasan tafsir birroi yang mahmudah itu apa? Ada syarat-syaratnya. Tetapi ingat, syarat itu pasti subjektif. Kalau kita aswaja atau alusunnah wal jamaah, pasti yang selain alusunnah wal jamaah dianggap madmumah. Apakah Mu'tazilah atau Syiah, ya kan? Ya. Tapi ulama-ulama Mu'tazilah tidak menganggap Al-Kasyaf itu yang tidak menganggap. Ya. Mama. Tidak menganggap itu Al-Kasyaf madmumah. Kalau kita mungkin, ya. Kalau dipilih Ar-Razi dengan Mafatihul Ghaib, Ar-Razi dengan Al-Fatih Al-Kasyaf sama Syari itu, pasti kita pilih yang mahmuda itu Ar-Razi, yang madmuma itu Al-Kasyaf. Tapi kalau orang Mu'tazilah bagaimana? Mungkin tak balik, Ar-Razi itu yang madmuma, yang mahmuda itu. Jadi pasti ulama ada alirannya. Makanya kita nanti belajar corak latar belakang ulama, kecenderungan ulama. Cuma ketika dia menafsirkan, contoh di sini rata-rata mazhab Syafi'i. Ustaz Lukman juga ada pesantrennya pengajian Syafi'i. Mentang-mentang Syafi'i nak ajarkan santrinya cara wudhu, cara sholat Syafi'i. Ya kan? Kalau begitu subjektivitas. Berarti itu termasuk madmuma itu tidak objektif. Bagaimana Ustaz Lukman? Kalau jawab begitu. Iya kan? Pasti yang ditahu. Cuma kita harus jelaskan
begini loh ya. Nah, secara ilmiahnya begini, secara ilmiahnya begini. Dijelaskan, ya kan? Dan memang harus kita memilih. Walaupun ada tafsir muqarrar, ada kan ar-rajih dan ada juga al-marjuh. Ya kan kita pilih yang mana yang kuat kira-kira, ya kan? Jadi betul, makanya saya katakan dari awal, pasti mufassir itu subjektif. Yang kedua sifat mufassir itu adalah melihat maslahat umatnya. Melihat maslahat umatnya atau geografi tempat wilayahnya. Aula mastumun nisa, ayat tentang batal wudhu. Kenapa membatalkan wudhu itu? Imam Syafi'i mengatakan sedikit-sedikit berwudhu. Oh, Imam Syafi'i wilayahnya itu hidup di dua sungai. Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Kalau sedikit-sedikit batal, sedikit-sedikit berwudu, banyak di air. Kalau Imam Malik tinggalnya di Hijaz, Mekah, Madinah, ya kan? Tidak ada sungai di situ. Oke? Sumur juga sedikit sekali terbatas, berarti curah hujan dan air di situ sangat terbatas. Makanya kalau Imam Malik kalau tidak sengaja tidak batal nanti hubungan suami istri, nanti kulit itu yang ketemu kulit itu yang batal. Adapun yang lain tidak batal Oh, wajar. Imam Malik padahal tahu juga bagaimana hadis-hadis yang lain tahu, tapi yang dia pilih ini loh. Nah, itu subjektivitasnya karena melihat juga kecintaan kepada masyarakatnya tidak memberatkan dan melihat juga geografinya. Indonesia lebih-lebih. Indonesia banyak curah hujan, banyak juga sungai, banyak juga sumur. Ya kan? Ada lagi ledeng, ada lagi pompa air, sumur bor, ya kan? Jangan kan gitu di jalanan lagi banyak air. Saking banyaknya air di Indonesia, di jalanan banjir, ya kan? Bayangkan. Cuma air di jalanan tidak bisa pakai wudhu. Dan seterusnya. Jadi itu mempertimbangkan. Bahkan ada juga ulama itu, mohon maaf, pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja batal wudhunya. Saya ulang ini 1 menit sebelum habis waktu. Pria dewasa menyentuh kulitnya laki-laki remaja itu batal wudhunya. Padahal pria dengan laki-laki kan sama aja, sama-sama aja burak nih, aco-aco. Iya kan? Sama-sama aja. Kenapa bisa batal? Yang mana bisa batal? Ternyata ulama tersebut mempertimbangkan daerahnya itu. Anda tahu dulu ya? Iya. Daerahnya kan itu namanya LGBT. Anda tahu LGBT bagaimana? Atau umatnya Nabi Lut, bagaimana umatnya Nabi Lut? Ya kan? Makanya fatwanya, tafsiran ulamanya begitu, mempertimbangkan masyarakat dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Makanya tafsir birra'yi itu jangan terlalu kaku, jangan juga terlalu bebas. Karena ingat, kata Ali bin Abi Thalib dalam Al-Itqan dan beberapa kitab yang lain, Al-Quran itu hammalun lu wujuhin atau hammalun zi wujuhin. Bagaimana makna hammalun zi wujuhin? Silakan pelajari yang itu kata-kata itu. Nanti kalau belum paham, ya saya akan jelaskan pada pertemuan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Terima kasih, Guru Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Selamat semua. Selamat.